Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya, rahayu, 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 kangge urang sadaya. Alhamdulillah, dina denget ayeuna, abdi kalarasan nuju aya di keraton, bade tumaros saja silaturahim, hoyong terang cikal bakalna, dukawit di para raja-raja, bikin ke ayeuna janten keraton. Alhamdulillah, abdi nuju sareng Raden Asep Sulaiman Padil. Akang kumaha mang? Alhamdulillah. Akang punten abdi ngawagel waktos akang pada tumaros berkawis sejarah Sumedang Larang dikawit para raja-raja dugikeun ka ayeuna janten keraton teh. Tah sapertos kumaha perjalananana akang? Tangtos nagerai nu aya kaitanna sareng sejarah Sumedang Larang. Sumedang Larang merupakan adalah bagian dari sejarah besar kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Ya. Jadi tentunya kita sebagai warga wabil khusus Sumedang, wabil khusus yang apalagi saya sendiri mengemban amanat besar untuk bagaimana generasi-generasi selanjutnya itu bisa memahami atau bahkan lebih mendalami nilai kandungan apa yang sudah diperbuat oleh leluhurnya gitu. Sehingga bisa terasa hari ini kita bisa tahu, bisa ya kalau dalam amanat-amanat yang ada di Tatar Sunda itu ada pepatah atau parigeing kata orang Sunda itu hananguni hanamangke tan hananguni tan hanamangke. Ya. Jadi adanya hari ini, adanya masa lampau. Kalau tidak akan ada hari ini, kalau tidak ada cerita dari masa lampau. Masa kini terhubung, tersambung dengan cerita masa lampau. Kalau terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi bahwa kita manusia hari ini adalah manusia yang harus sadar betul bahwa apapun yang ada hari ini, ada yang sudah memulainya, yaitu para leluhur kita. Kita harus, ya mudah-mudahan semakin terpanggil generasi muda hari ini untuk bagaimana bisa merespon apa yang menjadi kehendak leluhurnya tentang sebuah peradaban mereka yang memulai, dan kita harus yang tentunya menyempurnakannya dengan lebih baik, atau ya tentu dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi zamannya. Tetapi dari isyarat-isyarat para leluhur kita tahu bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan, harus lebih difokuskan bahwa kita hari ini itu tidak bisa kita bagaimana kita melangkah itu dengan tanpa pedoman, dengan tanpa melihat kaidah-kaidah yang sudah menjadi dulu dianggap baik oleh masyarakat kita, itu kan yang tentu dari hasil pemikiran para leluhur kita berupa adat istiadat, budaya, aturan, dan tentu tata kelola pemerintahan maupun tata kelola alam. Ya. Itu. Berarti akang punten sata acan urang maju ke pembahasan cikal bakalna ayeuna janten keraton. Itu kan seueur sabangsa lukisan-lukisan, terus payung-payung. Katutur lukisan di DT ieu teh patilasan zaman kapungkur. Tapi kumaha? Ya berkaitan ya orang iya we campur-campurnya lainnya itu kan terus tekaku itu sanos iya di tempat kedahna bahasa Sunda gitunya, bahasanya lelewek gitu kan, tapi kumargi di channel YouTube itu kan tangtos seueur anu baris ninggal gitu. Mohon beras. Kumargi itu nya urang hangge terjemahan aku bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Segala sesuatu yang ada di
sini tentu adalah tilaran dari leluhur kita, gitu kan. Terutama tentu dari mulai periode Sumedang Larang awal, dari mulai Kerajaan Tembong Agung, Hibar Buana, kemudian Sumedang Larang awal, dan tentunya nanti di zaman Prabu Gesan Ulun itu ada sesuatu hal dinamika politik yang sangat luar biasa yang mengharuskan Sumedang akhirnya menerima mandat amat teguh Kadatuan. Itu tentunya berdasarkan dari proses yang diproses oleh para leluhur kita itu, sehingga bagaimana akhirnya ketika terjadi apapun, terjadi dinamika apapun itu, apa yang sudah diperbuat yang sudah dilakukan oleh para leluhur yang spektakuler berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan apapun yang termaktub di dalam catatan sejarah, itu tentu akhirnya ke Sumedang Larang, sampai Sumedang Larang, Ketiban, Pulung, dan segala macamnya, itu tentu ada dasar yang sangat kuat yang mendasarinya. Sehingga kita sebagai nonoman itu diberi arah dan petunjuk oleh leluhur, gitu kan, bagaimana kita harus bisa membuka, mengkaji, dan apapun yang ada di seputar tilaran yang ada, sehingga kami mencoba para nonoman ini untuk bermufakat membuat kajian-kajian tentunya, sampai akhirnya kajian itu direspon oleh Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang, sehingga punya komitmen besar untuk merevitalisasi, merekonstruksi, dan tentu bagaimana bisa menghadirkan kembali ruh cerita atau ruh eksistensi marwah Sunda yang sudah bersemayam di Sumedang ini bisa disempurnakan di dalam tentunya zaman dan alam yang berbeda itu hari ini. Betul, di sini yang ada itu adalah tilaran dari masa atau dari Kanjeng dalam Bupati Sumedang dari masa ke masa. Bisa dilihat ada tentu ada beliau kita lihat dari gambar, itu kan, tetapi yang spektakuler tentunya dari karya-karya beliau yang sudah bagaimana ditorehkan di alam bumi Sumedang Raya ini, gitu kan, yang catatan dan ceritanya termaktub di dalam naskah-naskah. Kita bisa lihat, kita hari ini kita melihat begitu generasi muda kita dijauhkan dari, ya artinya kalau kita melihat itu lebih banyak terutama yang remaja-remaja gitu. Kalau diberi informasi tentang tokoh dunia, mereka merespon dengan sangat fasih, gitu kan, sangat tahu gitu, bahwa ini dan segala macam, sampai ke tokoh-tokoh fiksi buatan kayak Superman, kayak Spiderman, kayak atau pahlawan-pahlawan yang dalam film itu. Bila ditanya, mereka itu sangat tahu gitu. Tetapi cerita leluhurnya sendiri itu, nah ketika di ini ya sangat kebingungan siapa mereka, siapa itu, siapa. Makanya tugas kita untuk bagaimana memperkenalkan itu kepada terutama remaja atau generasi super, generasi hari ini yang generasi yang dari kecil sudah segala tahu, karena ada alat komunikasi, alat untuk berinteraksi yang menginformasikan segala sesuatunya ya tanpa batas. Judulnya asal punya kuota, apapun bisa diakses, gitu kan. Jadi, benar. Nah itu kita tentu harus betul-betul bersungguh-sungguh bagaimana apa yang sudah diperbuat leluhur kita, tentu yang menjadi pilar, yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar bagaimana hari ini kita berpijak di dalam tentunya berbangsa dan bernegara, itu harus
betul-betul bisa diinformasikan kepada generasi tersebut supaya bahwa kita itu hidup tidak hanya sekedar hidup, Iya, benar. tetapi ada hal yang harus kita ketahui, gitu kan. Masa lalu, tentu masa kini dan masa depan, gitu kan. Cerita yang berkaitan dengan keberadaan leluhurnya, peradabannya, dan tentu dirinya sendiri sebagai pewaris, pelaku pelaksana kemudian hari ketika generasi sebelumnya sudah wafat, gitu, sudah tidak ada, gitu kan. Iya kan. Nah, maka untuk itu kita sebagai yang diberi kesempatan untuk bisa sedikit berbicara untuk hal ini, hanya sekedar mengingatkan, karena tentunya ada para ahli yang lebih mumpuni untuk ini. Tapi ya artinya kita bagaimana ini juga bagian dari rasa kepedulian kita terhadap nasib generasi bangsanya. Iya, benar. Bahwa bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan akar budayanya, sejarahnya, dan tentu apa yang sudah dijadikan atau dilakukan oleh para leluhurnya yang menjadi kebanggaan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Iya, benar. Nah itu, Ray. Oh iya. Nah terus ini akan dulu itu kan awal mula kerajaan Sumedang itu pasti bukan dari sini ya, cikal bakalnya. Iya. Nah ini tempat terakhir atau tempat kedua tentang perjalanan Sumedang Larang. Kalau Sumedang Larang sendiri perjalanannya itu sangat, karena dulu itu kan sama dimanapun juga pasti wilayah yang tersubur lah yang akan dijadikan tempat bagaimana sebuah pusat kota, usir daya, hulu daya itu didirikan, gitu kan. Nah, ketika hari ini kita ada duduk di Balai Agung Sri Manganti, Keraton Sumedang Larang, yang didirikan oleh Eyang Panembahan dan diresmikan nanti kemudian hari oleh anak beliau, yaitu Eyang Tanumaja. Tentu artinya bahwa dari proses perjalanan yang tentu dibangun peradaban tersebut oleh Eyang Prabu Guru Haji Aji Putih, Eyang Prabu Taji Malela, terus sampai ke Balai Agung Sri Manganti ini tentu ada proses perjalanan yang panjang. Dalam ceritanya, Sumedang Larang ini pusat pemerintahannya itu sudah berpindah 12 kali. Tentunya dari mulai ini, kalau Sumedang Larang atau Tatar Larang ya, sebelum Sumedang Larang menjadi teritori yang terstruktur, itu ada Kerajaan Tembong Agung. Tembong Agung di seputar Dharma Raja dan Cakrabuana tentu. Ada juga Himbar Buana, ini teritorinya di wilayah Cakrabuana. Kemudian kemudian didirikan Sumedang Larang oleh Eyang Prabu Gajah Agung. Itu kan. Dan berpusat awal kalau dalam catatan itu didirikannya di Cipamengpeuk. Cipamengpeuk yang kebetulan hari ini atau kemarin itu ada jadi pusat gempa, gitu kan. Nah itu juga mudah-mudahan pertanda yang baik ya, bukan pertanda yang buruk, karena setiap isyarat, tangara atau pertanda itu tentu tidak, ya intinya membuat kita itu lebih waspada, lebih harus menuju ke arah yang lebih baik, gitu kan. Gitu. Nah dari Cipamengpeuk itu kemudian dipindah ke Geger Hanjuang di Ciguling. Bukan di Ciguling, di Margalaksana hari ini, desa Margalaksana ya, di daerah kalau dari sini 5 kiloan lah jaraknya, kurang lebih 5 kilo ya, sampai ke lokasi Geger Hanjuang tersebut, yang mana yang Prabu Wirajaya Jagabaya itu mendirikan sebuah paseban agung untuk bagaimana komunitas terstruktur yang namanya Sumedang Larang ini bisa diberlakukan aturan-aturannya, gitu kan. Pusatnya ada di daerah Geger Hanjuang. Kemudian dari itu terus bergeser di wilayah yang sama, tetapi pusatnya di situ ada sampai ke Eyang Tirta Kusuma yang dimakamkan di Hubul Isuk ya, atau Sunan Tuakan. Kemudian dipindah lagi setelah itu ke daerah Corenda ya, ke daerah Corenda. Setelah berpindah di situ
dipindah ke Corenda, kemudian dari Corenda itu dipindah ke Kutamaya. Nah, dari Kutamaya itu ada peristiwa penting gitu kan, yang mendasari itu dinamika dalam sebuah pemerintahan, interaksi dengan dunia luar, terus adanya dinamika politik yang menyangkut keluarga kerajaan dan segala macamnya. Itu akhirnya kerajaan dipindah ke Dayeuh Luhur. Nah, ke Dayeuh Luhur ya, di masa Prabu Gesan Ulun. Kalau Pangeran Santri ya di Kutamaya, masa Pangeran Santri itu. Tapi kemudian dipindah ke Dayeuh Luhur. Dari Dayeuh Luhur kemudian pemerintahan itu dibagi dua, yaitu di Tegal Kalong dan di Canukur. Ya, di Canukur itu Eyang Rangga Gede, di Tegal Kalong Eyang Rangga Gempol I atau disebut juga Arya Suradiwangsa. Kemudian ada peristiwa politik dengan Mataram, tentu dengan mana gitu kan, yang ya kalau dalam sejarahnya kita ada berbenturan dengan VOC, terus ada kesalahpahaman dengan Mataram gitu kan, sehingga pemerintahan terjadi suasana yang kurang pas gitu. Maka dari itu ada peristiwa pemerintahan atau kerajaan darurat, yaitu di daerah pemerintahan darurat ya, yang menjadi pusat bagaimana Panembahan atau Raja Sumedang itu menggerakkan teritorinya gitu kan, menggerakkan pemerintahannya gitu kan, yaitu di masa Eyang Rangga Gede di daerah Parumasan, di daerah Paseh, di situ ada Cipaingen, ada Patilasannya masih ada. Kemudian ada peristiwa penyerangan ke Batavia yang dimotori oleh Sultan Agung, tentu lewat Senopati Agungnya, yang dari Mataram itu ada Tumenggung Baurekso gitu kan, dan Adipati Uposonto serta Adipati Mandalarejo. Mandalarejo itu dari pihak Mataram, tetapi pihak gabungan dari Sumedang itu ada Arya Suradiwangsa dan Dipati Ukur yang ikut membantu penyerangan ke Batavia. Nah, kemudian di sini itu ketika itu anak dari Rangga Gede itu diperintah untuk menjadi pimpinan di Sumedang Raya gitu kan. Maka tetapi memerintah dalam kondisi situasi kondisi yang sangat kurang pas gitu. Maka dengan dinamika politik yang terjadi antara Mataram dengan Batavia dan tentu melibatkan Banten dan Cirebon gitu kan. Maka pemerintahan pusat pemerintahannya ke Tenjo Laut. Nah, kemudian setelah terjadi peristiwa demi peristiwa dengan terbunuhnya atau dengan meninggalnya Dipati Ukur dan Arya Suradiwangsa, maka pemerintahan kembali artinya ditertibkan kembali gitu kan, karena ada peristiwa yang betul-betul mencekam, betul-betul membuat ya banyak kekacauan di mana-mana gitu. Akhirnya dari Tenjo Laut pusat pemerintahan dikembalikan lagi ke Tegal Kalong. Nah, Tegal Kalong dulu kan zaman era Suradiwangsa Tegal Kalong, terus zaman Eyang Bogosuruh dan putranya Arya Panembahan kembali lagi pada Tegal Kalong. Nah, dari Tegal Kalong kemudian ini agak lama sebelum adanya peristiwa Tegal Kalong. Nah, kemudian dipindah lagi ke daerah Sulambitan yang sekarang itu wilayahnya itu di daerah SMP Hiji, SMP 1 ya. Yang di sana di Kebonkol. Nah, sebelum akhirnya dipindah ke Srimanganti ini. Jadi berarti ini tempat terakhir, Kang. Tempat terakhir. Ini didirikan itu oleh Eyang Panembahan, Arya Panembahan, kemudian diresmikannya oleh Eyang Tanumaja tahun 1706. Jadi ini bangunan itu sudah berumur 317 tahun. Oh, belum ada bangunan yang direhab, Kang. Kebetulan kalau ya paling atas yang dulunya kayu jati, yang lainnya enggak, masih utuh, masih asli gitu. Yang
kayak pilar-pilar ininya, terus besi-besi yang di sana itu untuk pilar jendela dan sebagainya masih asli. Itu waktu di fase masa itu masih dalam berbentuk sebuah kerajaan. Artinya gini, kalau untuk rakyatnya tentu Sumedang itu raja. Kenapa? Karena satu-satunya di wilayah Jawa Barat yang bupatinya itu dipilih berdasarkan turun-temurun, bukan karena gouvernemen. Itu makanya sampai Eyang Mekah, bupati Sumedang itu ya tentu seumur hidup, dan untuk rakyatnya beliau adalah raja gitu. Tetapi dalam konteks seperti sekarang Yogyakarta di Indonesia gitu. Nah, artinya posisinya raja tetapi di bawah otoritas governmen asing ketika itu gitu kan. Yaitu governmen Hindia Timur atau Hindia Belanda. Nah, itu untuk terus ini akan awal bisa berdiri sekarang sebagai keraton itu dari tahun berapa? Terus perjalanannya itu seperti apa? Kalau proses itu semua isyaratnya sudah sejak lama, tetapi polanya kan tentunya ketika sesuatu itu, ide itu tercetus harus melihat situasi kondisi, pasnya waktu, dan tentu figur yang akan kita usung sebagai pemangku atau raja pemangku adatnya gitu kan. Tentu ada proses, dan proses ini tidak kita mengada-ngada, tetapi ada proses yang di proses ada turut campur tangan leluhur lewat DNA-nya gitu kan, yang bagaimana kita mulai berpikir tentang sebuah perubahan besar di Keraton Sumedang Larang ini, atau di yang dulunya museum ya, ini museum. Kemudian ada beberapa nonoman yang berpikir, pemuda-pemuda yang berpikir tentang ini dengan hanya menjadi museum itu nggak ada nilai tambah nih, untuk bagaimana sehingga kita bisa mengaktifasi kembali dengan program tentu dengan masukan-masukan dari para sesepuh gitu, dari sesepuh semua dan segala macam. Kita silaturahim kemana tentu, yang bagaimana apakah terus kita juga menimbang baik buruknya dan segala macamnya. Tetapi ketika kita berpikir, kami semua berpikir bahwa setiap apapun harus ada sentrumnya, harus ada pusatnya, harus ada imah gedenya, balai ageng, gitu kan. Maka ya kami memikirkan tentang sebuah konsep bagaimana kami akan berpikir bergerak dari pusat epicentrum tersebut, gitu kan. Sehingga kami akhirnya membuat tahun 2007 itu membuat barisan para nonoman yang disebut Nonoman Keraton Sumedang Larang. Sebelum akhirnya dirubah menjadi Keraton Sumedang Larang setelah bagaimana hari ini ada panatanya. Dari mulai tahun 2007 sampai tahun 2017, 10 tahun kami berkiprah untuk menginformasikan tentang sebuah konsep revitalisasi dan rekonstruksi sebuah peradaban atau tilaran Kerajaan Sumedang Larang, untuk bagaimana bisa disenyawakan dengan keberadaan kita hari ini lewat aktivasi gerak, gitu, program revitalisasi. Maka ya akhirnya dalam 10 tahun kami mencoba untuk iklan, untuk deklarasi gitu. Deklarasi sebuah munculnya Keraton Sumedang Larang sebagai tentunya kan keraton juga diatur dalam Permendagri bahwa keraton itu adalah institusi kekerabatan yang dipimpin oleh apapun sesebutannya, gitu kan, apapun sesebutannya. Maka kami di sisi lain untuk ini, kami juga terdorong untuk bagaimana hari ini ada sebuah aktivitas kegiatan yang mewakili yang untuk bagaimana ke depan ini bisa diharapkan bisa menjadi program unggulan daya saing daerah dengan program revitalisasi dan rekonstruksi Keraton Sumedang Larang. Terus berkembang sampai hari ini. Jadi Keraton Sumedang Larang itu ya tidak ujug-ujug muncul gitu kan. Nah, karena kami juga melihat konteks bahwa yang namanya keraton itu adalah sebuah epicentrum, sebuah pusat kebudayaan yang dulunya pernah ada sejarah besar tentang daerah tersebut.
Dan harus termaktub, tertuliskan di dalam berbagai macam naskah gitu kan. Maka negara itu memanggil epicentrum atau tempat pusat pelestarian budaya tersebut dari Sabang sampai Merauke disebutnya keraton. Gitu kan. Nah itu. Dan hari ini kami sudah memperjalankan dari mulai 2017 sampai hari ini kami tetap eksis, kami tidak mundur. Bagaimana kami menjadi pelayan-pelayan dari pelayan peradaban, itu kan yang bisa terus istiqomah untuk menyampaikan, melaksanakan dan menginformasikan apapun yang tentu yang jadi keharusan ketika kita masuk di dalam koridor program rekonstruksi dan revitalisasi keraton, karena di dalamnya itu ada amanat-amanat yang harus diejawantahkan supaya generasi muda hari ini bisa tahu, paham dan tentang leluhurnya, tentang ajarannya, tentang konsep-konsepnya, dan tentu kita diingatkan terus untuk selalu berbicara terimalah dari apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kita, atau kata orang Sunda mah tarimakeun baheula. Iya, benar. Terus tampan ayeuna dan terimalah apa yang hari ini menjadi iroda takdir Anda sebagai seorang manusia Sunda yang harus terus sadar akan keberadaannya gitu kan, dan terus untuk berpikir, sehingga kita berpikir tentunya berpikir dan bergerak sehingga kita ke depan bisa memikirkan peradaban di masa yang akan datang. Oh iya. Nah itu dan alhamdulillah ya keraton ini sudah ada termaktub di dalam Perda Sumedang Pusat Budaya Sunda. Alhamdulillah. Jadi pada intinya jangan sampai generasi-generasi yang akan datang melupakan dengan leluhur-leluhurnya. Nah itu. Apalagi dari Sumedang ini ada salah satu mahkota Ahung di tatahan Sunda. Ya. Nah itu. Terus Akang gini, setiap di keraton ada acara apa aja gitu, rutinan apa gitu. Nah itu mah harus part berikutnya gitu kan. Nanti kita dilanjutkan di part berikutnya. Gitu. Coklat.